Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika, kita masih diskusi seputar pemrograman robot industri. Nah, di sini ada satu hal yang menarik. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan satu perintah ya yang ada di pemrograman robot Mitsubishi kita. Nah, dengan perintah itu nanti kita bisa menghemat jumlah posisi. Ya. Seperti kita tahu, untuk pemrograman robot industri itu kita membutuhkan posisi. Nah, robot tadi akan bergerak berdasarkan posisi yang sudah kita simpan. Nah, posisi ini harus kita cari secara manual. Nah, karena kita cari secara manual, maka semakin banyak posisi, akan semakin lama waktu untuk mencari posisinya. Nah, ini ada satu perintah namanya move approach yang akan kita gunakan, di mana dengan perintah ini nanti kita bisa menghemat posisi kita, dan tentunya nanti bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mencari posisi, sehingga untuk nanti implementasi di lapangan bisa mempersingkat waktu untuk pergantian dan sebagainya. Ya, pergantian produksi maksud saya. Nah, di belakang saya ini sudah ada beberapa catatan yang nantinya akan membantu diskusi kita. Oke, mari kita diskusi. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa dalam pemrograman robot industri tentunya pertama kita harus tahu layout sistemnya. Jadi kalau kita memperoleh kasus gitu ya, kasus yang akan kita selesaikan dengan robot ini tentunya kita harus melayout sistem kita seperti apa. Robot ada di mana, benda kerja ada di mana, supaya nantinya semua benda kerja ini bisa terjangkau, waktunya mungkin menjadi lebih efisien. Gitu ya. Nah, setelah layout sistem ini kita buat, tentunya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita menentukan posisi-posisi. Jadi ada banyak posisi yang nanti kita tentukan supaya robot tadi itu bisa bekerja sesuai yang kita inginkan, sekaligus aman, ya, tidak menabrak dan sebagainya. Terus kemudian sebelum kita membuat program, biasanya kita tentunya akan lebih mudah membuat flowchart-nya, sehingga bisa memberikan gambaran secara utuh nanti pemrogramannya bagaimana. Dengan flowchart nanti kita bisa membantu apabila ada kekeliruan dalam program kita, telusurnya akan lebih mudah. Ya. Setelah itu kita buat program robot kita, dan kita simulasikan tentunya kalau kita mempunyai software simulasi. Kita mempunyai software simulasi di sini, Cosmir. Nah, kita bisa mensimulasikan program kita, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Kalau sudah, maka program tadi akan kita download, kemudian kita lakukan tes, commissioning istilahnya. Jadi, untuk tes awal, biasanya dengan kecepatan yang pelan, dicoba, kalau sudah oke, baru kemudian ini sudah jalan oke, maka akan running dengan kecepatan sesungguhnya. Nah, kemudian ini adalah layout yang kita sudah buat, gitu ya. Jadi tugas dari robot itu masih sama, mengassembling benda, tabung, dan tutup. Ya, di mana nanti di dalam sistem kita ada 3 buah tabung dan 3 buah tutup. Ya, jadi tabung sebelum diassembling diletakkan di palet 2, terus kemudian proses assemblingnya ada di mesin di sini, terus tutup sebelum diassembling ada di palet 3. Nah, nanti akan diassembling dengan tabung di mesin. Kemudian setelah diassembling, benda assembling 1 dan 2 akan diletakkan di palet 1, sedangkan assembling yang ketiga diletakkan di palet 4. Begitu ya. Nah, setelah kita layout, tadi apa? Kita menentukan posisi.
Maka kita tentukanlah posisi. Ya, yang sebelumnya kita sudah diskusi posisi ini. Jadi mulai dari posisi 1 adalah posisi aman benda, aman dari robot. Setelah itu untuk mengambil benda 3 di sini, ya mungkin urutannya saya terbalik, tapi untuk mengambil benda 3 saya butuh 2 posisi 2 di atas dan posisi 3. Kenapa tidak posisi 1? Tentunya nanti kalau posisi 1 dari posisi yang tegak lurus, kalau langsung menuju posisi 3 maka gripernya bisa menabrak. Maka kita butuh posisi di atasnya. Sehingga robot nanti akan bergerak di atasnya, baru kemudian turun. Demikian pula untuk benda 2, kita butuh 2 posisi 4 sama posisi 5. Untuk benda 1, posisi 2 posisi 6 sama 7, gitu ya. Terus kemudian tutup 1 itu 8, 9, tutup 2 10, 11, tutup 3 12, 13, ya. Terus kemudian untuk meletakkan assembling benda 1 14, 15, assembling benda 2 16, 17, assembling benda 3 18, 19. Terus kita di atas posisi assembling ada posisi 20. Ya, ini untuk 21 itu untuk meletakkan tutup, 22 untuk meletakkan tabung. Gitu ya. Sehingga total kita ada 22 posisi. Maka setelah itu posisi ini robot harus kita teaching. Kemudian setelah kita menentukan posisi 1, kita simpan. Posisi 2 kita simpan sampai 22 posisi. Nah, katakanlah untuk 1 posisi kita butuh waktu 1 menit misalnya. Atau 2 menit. Atau mungkin 5 menit gitu ya. Misalnya 1 posisi butuh 5 menit. Kalau di sini 22 posisi, maka harus kita kalikan 5. Maka butuh 110 menit untuk menentukan posisi. Ya kalau posisinya 22. Ya kalau 5 menit. Kalau 1 posisi bisa dicari dengan lama, maka total waktunya akan menjadi lebih lama. Ya begitu. Nah kemudian dengan posisi yang sudah kita tentukan, kita bisa membuat flowchart. Kemudian perintah yang kita gunakan sebelumnya ada move, ya ke posisi yang kita inginkan. Kondisi grippernya terbuka atau tertutup, gripper close untuk menutup, gripper open untuk membuka gripper, timer untuk pewaktuan misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya robot menunggu, nanti harga timer ini dikalikan 0,1 detik. Misalnya kalau mau 5 detik, berarti nulisnya 50. Nah, ini ada tambahan program MA atau Move Approach. Ya, mendekati 1 posisi gitu ya, move approach. Nah, format penulisannya itu adalah posisi A, posisi B, grippernya open atau close. Jadi yang di sini move hanya posisi yang kita tuju, kondisi open close, tapi di sini ada 2 posisi. Nah, 2 posisi itu apa? 2 posisi itu, posisi B itu adalah posisi definisi. Ya, sedangkan posisi A itu adalah posisi yang dekat dengan posisi definisi kita. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, tadi kita punya 22 posisi. Dan kita sudah atur jarak posisi yang di atas itu jaraknya adalah 100 mili dari posisi di bawahnya. Ya. Terus kemudian semua ya, jadi berarti di sini ada 16, posisi 14, posisi 6, posisi 4, 2, 20, 8, 10, 12, dan 18. Ini jaraknya adalah 100 mili di atas posisi di bawahnya.
Ya, di atas posisi di bawahnya. Jadi sama, jaraknya 100 ke atas, 100 ke atas. Nah, karena jaraknya itu sama dengan jaraknya itu sama 100 dari posisi di bawahnya, maka posisi 18, 12, 10, 8, 20 dan seterusnya di sini itu bisa digantikan hanya dengan satu posisi yang kita definisikan. Nah, maka posisi itu formatnya adalah jarak di sumbu X, jarak di sumbu Y, jarak di sumbu Z, P dan R, ya, pitch dan roll, ya, pitch dan roll. Jadi ini untuk posisi, ini untuk orientasi, seperti itu. Nah, kita nanti akan mendefinisikan tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu akan kita ganti dengan posisi definisi di sini. Ya, posisi definisi. Oke. Nah, kita lihat mungkin posisi definisi itu formatnya apa? Ya, kita lihat dari manual, gitu ya. Posisi definisi itu PD itu ada di halaman 321. 321. Itu formatnya adalah position number, ya. Jadi di sini saya hapus dulu. Ya. PD itu formatnya adalah position number, terus kemudian di sumbu X, koma di sumbu Y, koma di sumbu Z, koma P, koma R. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah posisi yang tadi jaraknya 100 ini, yang jumlahnya 10 ini mau kita ganti dengan satu posisi. Katakanlah kita namakan posisi 30. Maka kita akan mendefinisikan posisi 30, ya, 30 itu adalah ini. Itu jaraknya 0, 100, kemudian 0, kemudian 0. Ya. Jadi yang berbeda hanya di sini, yaitu sumbu Z. Ya, kita tahu bahwa posisi ke atas ke bawah di sini ini adalah sumbu Z. Jadi tadi semua posisi ini yang berbeda dengan posisi di bawahnya itu adalah sumbu Z-nya. Nah, maka 10 posisi ini kita bisa gantikan dengan posisi 30 yang kita definisikan, di mana perbedaannya dengan posisi di bawahnya itu hanya di Z-nya, sedangkan X, Y, P dan R-nya sama. Ya, jadi yang beda hanya Z-nya. Begitu. Jadi ini nanti posisi 30 kita harus tuliskan, harus simpan, kita masukkan di dalam robot kita, memori robot, bahwa posisi 30 itu 0, posisi 30 itu 0,0,100,0,0. Bedanya hanya Z 100 ke atas, ya. Nah, kemudian bagaimana implementasi di sini? Ya, implementasinya. Berarti kalau di sini tadi kita harus mencari posisi di atasnya, ya, berarti tadi posisinya adalah 22 tadi, ya. Terus kemudian yang di atasnya ini ada 10.
Ya, maka bisa kita tulis di sini bahwa kalau kita tidak menggunakan perintah nanti move approach, maka posisi tanpa move approach itu 22 posisi. Tetapi kalau posisi dengan perintah move approach nanti hanya 13 karena 22 dikurangi 10 ini ya, tapi 10 ini digantikan dengan posisi 30, digantikan dengan 1. Maka 22 dikurangi 10 ditambah 1. Maka 13 posisi. Nah, sekarang kita lihat ya, dari program ya. Misalnya programnya adalah mengambil benda satu dan diletakkan di mesin, setelah itu menuju ke posisi 20. Maka perintahnya adalah move 1 robot di sini, kemudian move 2 robot di sini, kemudian move 3 robot di sini. Setelah itu grippernya close, mencekam benda. Setelah itu move 2 robot di sini, tetapi sambil grippernya close. Terus move 20 di sini sambil grippernya close. Kemudian move 22 ke sini sambil grippernya close. Kemudian grippernya open, setelah itu move ke posisi 20 lagi. Ya, dan seterusnya. Kan nanti ambil tutup 1 dan seterusnya, gitu ya. Bisa diteruskan sendiri. Nah, bagaimana kalau kita programnya itu menggunakan perintah move approach? Nah, dengan posisi definisi adalah posisi 30 yang tadi sudah kita definisikan. Maka programnya untuk ambil benda satu, robot di sini, move di sini. Untuk posisi 1. Setelah itu kan robot harus ke sini. Nah, posisi ini itu adalah 100 mili di atas posisi 3. Maka kita akan mendekati posisi 3 itu 100 mili di atasnya. Maka di sini perintahnya adalah move approach posisi 3, kita dekati dengan posisi 30. Seperti itu, ya. Karena kondisi grippernya terbuka maka kita tidak usah koma O, ya. Kalau sudah open, karena menyimpannya di open. Bedanya ini, kalau ini move 2, karena posisi 2 itu kan tadi harus kita cari, tetapi kita tidak mempunyai posisi 2 sekarang. Posisi yang kita punya adalah posisi 30. Di mana 30 itu selalu di 100 mili di atas posisi di bawahnya. Nah, karena yang mau kita dekati adalah posisi 3, maka kita move approach posisi 3 dengan posisi 30, yaitu 100 mili di atas posisi 3. Begitu ya. Nah, maka di sini 40, itu setelah itu adalah move 3, ya. Sama di sini 50, itu adalah grippernya close. Nah, 60 di sini kan harus balik lagi ke posisi 2. Maka di sini pakai MA lagi 3,30, C karena sambil mencekam benda. Dia. Nah, 70 ya. Sekarang robot kan posisi di sini. Tadi MA 3,30 C kan berarti robot sekarang di sini sambil membawa benda. Kemudian robot harus ke sini sambil membawa benda. Nah, posisi 20 itu adalah 100 mili, ya, 100 mili di atas posisi 22. Ya, maka kita di sini MA lagi
posisi 22,30,C. Nah, sekarang robot di sini sambil membawa benda. Setelah itu 80 move ke posisi 22,C, ya, sama. Terus 90 itu grippernya open, sama. Nah, 100 ini kan balik lagi ke posisi 20. Nah, 20 kan nggak ada. 20 ini kan kita gantikan dengan definisi 10. Maka balik lagi MA 22,30, O tidak usah gitu ya. Setelah itu 110. Nah, dari sisi program hanya berbeda kalau kita menuju ke posisi yang di atas tadi, gitu ya. Semua posisi di atas tadi pakai perintah MA, gitu ya. Nah, posisi di atas di sini yang jaraknya 100 arah suhu Z ini kita definisikan menjadi posisi 30, di mana yang berbeda hanya Z-nya, gitu ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, nanti kita lihat di robotnya secara langsung bagaimana implementasi perintah MA tadi untuk menyelesaikan kasus kita. Oke, mari kita lihat dari robot secara langsung. Ya, ini kita lihat sekarang robot nesting, ya, robot nesting dulu. Terus kemudian setelah itu akan mengambil benda. Ini bendanya pas tidak ada. Ini ini kecepatannya kita buat kecepatan yang minimal. Kita 4, kecepatannya menjadi 4. Sehingga kelihatan lama. Nanti kita bisa percepat untuk kecepatannya. Ya, ini kita sudah menggunakan perintah yang move approach, ya. Jadi semua posisi yang di atas di sini itu kita gantikan dengan posisi yang kita definisikan tadi sebagai posisi 30. Gitu ya. Ini benda 1 sudah selesai. Terus kemudian benda 2, ya. Nah, ini tutup yang kedua. Oke. Terus kemudian diletakkan di sana. Nanti yang ketiga akan diletakkan di sini. Ya. Ya, ini tutup yang ketiga. Oke, kita kecepatannya ini kita buat pelan, ya. Kita untuk mencoba tes awal dulu dengan kecepatan pelan. Nanti kalau sudah yakin bahwa posisinya itu sudah oke, programnya sudah oke, kita bisa ganti itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Gitu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana dengan menggunakan perintah move approach tadi kita bisa mengurangi jumlah posisi sehingga bisa mengurangi mempercepat proses untuk persiapan produksi kita dengan menggunakan robot tentunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.